Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Arjana Arianto dari Universitas IPIJA, Fakultas Sains dan Kesehatan, Prodi Informatika, kelas IP 231. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses segmentasi pelanggan grosir berdasarkan karakteristik pembelian menggunakan metode K-means clustering. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan aplikasi Orange dan data mining. Sebelum masuk ke inti video, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah yang saya ambil dari judul ini. Dalam dunia bisnis grosir, pelanggan memiliki karakteristik pembelian yang beragam, baik dari segi jenis produk maupun volume pembelian. Perbedaan pola pembelian tersebut membuat pelaku usaha perlu memahami karakteristik setiap pelanggan agar dapat menentukan strategi pemasaran dan pelayanan yang tepat. Namun, pengelompokan pelanggan secara manual sudah dilakukan karena jumlah data yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan teknik data mining untuk melakukan segmentasi pelanggan secara otomatis berdasarkan karakteristik pembelian. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah algoritma K-means, yang mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan tanpa memerlukan label atau target tertentu. Dengan melakukan segmentasi pelanggan grosir menggunakan algoritma K-means, diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat dalam memahami pola pembelian pelanggan. Kemudian ada model data mining. Model data mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah clustering dengan algoritma K-means tentunya, yang termasuk dalam metode unsupervised learning. Algoritma K-means bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak atau kemiripan antar data. Proses clustering dilakukan dengan menggunakan beberapa atribut numerik yang mempresentasikan karakteristik pembelian pelanggan, yaitu fresh milk, grocery, frozen, detergents, detergent paper, dan delicatessen. Jumlah klaster dilakukan sebanyak 3 klaster yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat pembelian yang berbeda. Oke, kita masuk ke inti video. Langkah pertama adalah memasukkan dataset ke dalam Orange menggunakan file widget. Dataset yang telah dimasukkan kemudian ditampilkan untuk memastikan data berhasil terbaca dengan baik. Selanjutnya dilakukan pemilihan atribut menggunakan widget Select Columns. Pada tahap ini, hanya atribut numerik yang relevan dengan karakteristik pembelian yang dipilih sebagai fitur, dan tidak digunakan atribut target karena K-means merupakan metode unsupervised learning. Di bagian ini channel dan region saya pindahkan ke ignored karena tidak terlalu ngaruh ya kepada segmentasinya. Setelah itu, data dinormalisasi menggunakan widget normalis dengan metode standarisasi. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala data agar setiap atribut memiliki pengaruh yang seimbang dalam proses clustering. Tambahkan widget preprocess, kemudian sambungkan. Awalnya seperti ini kosong, tapi tambahkan normalis features dan pilih yang paling atas. Data yang telah dinormalisasi kemudian diproses menggunakan widget K-means. Pada tahap ini jumlah klaster ditentukan sebanyak 3 klaster. Algoritma K-means akan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik pembelian. Di bagian fixed kita tambahkan 3, pre-processingnya kita tambahkan normalis columns,
initialization kita tambahkan initialize with Kamins, dan ininya seperti biasa saja, kemudian silang. Untuk mengevaluasi hasil clustering digunakan widget SealHotLoad. Nilai SealHot digunakan untuk mengetahui kualitas pengelompokan data, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan hasil clustering yang semakin baik. Dan di sini kita kasih di cosine, groupingnya cluster, dan annotationnya kita pakai cluster juga. Bandwidth setelah ya bebas, bisa pilih 2, 3 gitu, dan saya pilih 1. Dan ini kelihatan ada C3, C2, dan C1 nya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Hasil clustering juga divisualisasikan menggunakan scatter plot. Visualisasi ini mempermudah dalam melihat persebaran data dan perbedaan antar cluster berdasarkan atribut tertentu. Dalam aksis X-nya kita tambahkan fresh, aksis Y-nya kita tambahkan grocery. Colornya kita tambahkan cluster, dan ininya seperti biasa saja, jangan diubah. Dan di sini dilihat ada warna hijau, biru, dan merah, dan C1 itu berwarna biru, C2 nya berwarna merah, dan C3 nya berwarna hijau. Selain visualisasi, hasil clustering dilakukan dalam data table. Pada tabel ini dapat dilihat setiap data pelanggan beserta cluster yang dihasilkan oleh algoritma Kamins. Dan dapat dilihat dari data table terdapat kolom clustering yang menunjukkan datanya ini termasuk kolom yang mana, C2, C1, atau C3. Ini ada C2, C1, terus juga ada C3. Baik, hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma Kamins berhasil mengelompokkan pelanggan grosir dalam 3 klaster berdasarkan karakteristik pembelian. Setiap klaster memiliki pola pembelian yang berbeda, mulai dari pelanggan dengan volume pembelian rendah, sedang, hingga tinggi. Visualisasi menggunakan scatter plot memperlihatkan bahwa data pelanggan terkelompok dengan cukup jelas. Selain itu, hasil visualisasi menggunakan SealHotPlot menunjukkan bahwa kualitas clustering dihasilkan cukup baik. Data table menampilkan hasil pengelompokan setiap pelanggan beserta cluster yang diperoleh, sehingga memudahkan analisis lanjutan terhadap karakteristik masing-masing cluster. Interpretasi cluster. Cluster pertama terdiri dari pelanggan dengan tingkat pembelian yang relatif rendah pada hampir semua kategori produk. Kelompok ini dapat diidentifikasikan sebagai pelanggan dengan volume pembelian kecil. Klaster kedua menunjukkan pelanggan dengan tingkat pembelian sedang, di mana pengeluaran pada beberapa kategori produk berada pada tingkat menengah. Klaster ketiga terdiri dari pelanggan dengan tingkat pembelian tinggi, terutama pada kategori produk tertentu seperti grocery dan detergent paper. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai pelanggan dengan volume pembelian besar. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Kamins mampu melakukan segmentasi pelanggan grosir berdasarkan karakteristik pembelian dengan baik. Proses clustering yang dilakukan menggunakan orange data mining menghasilkan pengelompokan pelanggan yang dapat membantu dalam memahami pola pembelian. Segmentasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dan pengembalian keputusan bisnis, seperti penentuan strategi pemasaran dan pengelolaan pelanggan. Dengan demikian, penerapan algoritma Kamins dalam segmentasi pelanggan grosir terbukti efektif dan mudah diimplementasikan menggunakan orange data mining. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan data mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.